Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa di-share ya. Kalau mau komentar, mau tanya, boleh asal santun ya. Oke, hari ini kita akan berbicara khusus tentang keluarga dan dosa. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1-6 saya akan bacakan buat kita semuanya. Di sana perikopnya berjudul Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah ini ya garis bawahi. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu ini di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sering ya membaca teks ini. Prahara dalam keluarga itu sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dan dihuni oleh orang-orang yang berdosa pula. Jadi kelihatannya seperti ya biasa aja gitu ya. Pertikaian seolah-olah menjadi yang tidak terelakkan. Merasa dirinya benar, yang satunya merasa dirinya tersakiti, terzolimi begitu. Saling merasa benar, saling melempar kesalahan ya. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sama terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan pada mereka yang menjadi panutan iman ya. Jika dihitung secara matematis ini ya, kita akan menemukan jauh lebih banyak pasangan atau keluarga dalam Alkitab yang bermasalah, yang di sana kehidupan ekonomi mereka mungkin baik-baik saja, tapi ada yang tidak harmonis mungkin ya. Dari keluarga Adam, Nuh, Abraham, Lot sampai Daud, semua bermasalah. Demikian juga keluarga kita ya. Di dalam dunia ini gak ada keluarga yang sempurna. Kadangkala suaminya yang selingkuh, atau mungkin istrinya yang selingkuh, atau mungkin anak-anaknya yang dableknya setengah mati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada keluarga yang tidak diberikan keturunan. Persoalan lagi kan? Ya, teks kita hari ini menyinggung tentang salah satu persoalan yang muncul dalam keluarga Abraham. Dia dan Sarah sudah berusia lanjut ya, tetapi tidak memiliki keturunan ya. Padahal janji Tuhan akan memberikan keturunan. Ini persoalan karena kok belum terrealisasi ya janji Tuhan. Ya, atas tawaran istrinya ini ya, Abraham menjadikan Hagar sebagai gundiknya. Ketika Hagar sudah mengandung, dia mulai memandang rendah Sarah ceritanya ya. Pertikaian pun terjadi di dalam keluarga Abraham ya. Mengapa persoalan ini bisa terjadi? Ya, bagaimana sikap yang benar sih dalam menyikapi sesuatu yang tidak benar dalam hal ini? Penyebab permasalahannya kalau kita teliti, persoalan keluarga sangat jarang bersifat tunggal ya. Biasanya kompleks gitu ya. Maksudnya sebuah persoalan seringkali disebabkan oleh beragam faktor.
penyebabnya. Apa yang terlihat di permukaan sebenarnya tidak mewakili kerumitan yang ada di dalamnya. Ya, kasus yang menimpa keluarga Abraham itu adalah contoh yang baik tentang hal ini. Keputusannya sebenarnya untuk mengambil Hagar sebagai gundiknya itu didorong oleh siapa? Ya, didorong berbagai faktor gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, yang paling ketara adalah faktor spiritual di sana. Bukan kebetulan apabila kisah ini muncul tepat setelah Allah meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham di pasal 15. Dalam peneguhannya ini sebenarnya Allah tidak hanya mengulang janjinya ya tentang keturunan Abraham yang sangat banyak gitu, dia juga menyatakan secara eksplisit bahwa keturunan itu berasal dari anak kandung Abraham, begitu ya. Ya, manusia ini kadang-kadang jenuh untuk menunggu janji Tuhan, terlalu lama, begitu ya. Abraham mempercayai perkataan Allah. Ia sangat mempercayai perkataan Allah. Tuhan juga meneguhkan keyakinan itu dengan sebuah peristiwa yang supranatural, ya kan? Kisah itu kemudian ditutup dengan janji Allah, sebuah klimaks yang sempurna sifatnya, ya. Ternyata semua situasi yang terkesan spektakuler itu tidak membuat Abraham kebal terhadap yang namanya keraguan-raguan gitu ya. Sekian waktu berlalu, dia tetap tidak memiliki keturunan ya. Ketika Sarah mengusulkan ide untuk mengambil Hagar sebagai gundiknya di sini, Abraham mengiyakan aja usulan itu. Seharusnya kan dia menolak, tapi iya aja si Abraham gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Apakah Abraham salah memahami dan tidak mempercayai janji Allah ya dalam hal ini? Jika dia salah memahami, dia mungkin menafsirkan anak kandung tanpa mengaitkan dengan Sarah. Dari wanita manapun bayi akan dilahirkan akan menjadi anak kandung Abraham, ya kan? Jika dia kurang mempercayai, dia mungkin memang sudah menyerah, ya kan? Dalam penantiannya yang begitu lama dan panjang. Dia merasa bahwa usulan Sarah itu lebih masuk akal ini ya. Toh dia memerlukan seorang anak sebagai ahli warisnya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Di antara dua opsi tadi, yang terakhir lebih tepat ya. Dari awal Allah sudah berjanji keturunannya yang baik, janji tersebut jelas dikaitkan dengan melibatkan Sarah tentunya ya. Bukan hanya Abraham saja tapi melibatkan Sarah ya. Jika janji ini tidak perlu melibatkan Sarah, ya mengapa Allah perlu repot-repot menyelamatkan diri Sarah saat itu ya di tangan Fir'aun gitu ya. Menyelamatkan dia dari tangan Fir'aun. Jika kita mau jujur ini ya, bukankah banyak persoalan keluarga itu muncul karena ketika kita kurang mempercayai Allah, ya, kurang mempercayai kebaikan dan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengambil sebuah keputusan secara tergesa-gesa gitu ya, tanpa mencari pimpinan Tuhan tentunya. Kita kehilangan harapan dalam menghadapi sebuah halangan di depan kita. Ya mungkin sudah tua lah Tuhan, kok lama. Ya, faktor lain itu kultural sebenarnya ya. Pembaca Alkitab di zaman sekarang mungkin agak sulit memahami usulan Sarah. Ya lebih jauh, Sarah bahkan mengatakan mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Ya bagaimana mungkin seorang istri memberikan perempuan lain kepada suaminya kan gitu ya. Mengapa dia perlu melakukan hal tersebut? Seharusnya kan
Siapa sih orang yang mau dimadu ya? Nggak ada wanita manapun, nggak ada yang PN suamiku deh, ben aku punya anak. Rasanya kalau hari ini janggal gitu ya. Mengapa Sarah menganggap anak yang dilahirkan oleh Hagar itu sebagai anaknya sendiri? Perbedaan budaya itu membuat kita kadangkala ini ya kurang bisa mengerti bagian ini, gitu ya. Jika kita hidup pada zaman itu, ya, kita akan mendapati bahwa usulan Sarah itu sangat masuk akal. Orang-orang pada zamannya mungkin akan melakukan hal yang sama, ya. Paling tidak akan menganggap usulan tersebut wajar begitu. Anak akan meneruskan nama orang tua, bukan? Ya kan? Tidak memiliki anak, ya maka siapa ya nanti yang mewarisi hartanya begitu. Selaras dengan hal itu, sebenarnya masyarakat kuno mencoba memikirkan sebuah solusi untuk mereka yang tidak memiliki keturunan sebenarnya. Ya, para suami diperbolehkan untuk memiliki beberapa istri sekaligus. Istilahnya poligami. Yang laki-laki jangan senyum-senyum dulu loh ya. Jangan pikir, wow, boleh dong punya istri banyak begitu. Enggak lah. Ya, bagi mereka yang tidak mau melakukan poligami, masih ada solusi lain saat itu, yaitu mengambil perempuan sebagai gundiknya. Jika jalan ini yang ditempuh, anak yang dilahirkan oleh seorang gundi itu akan diperhitungkan anak si istri. Begitu ya, pada zaman itu budayanya begitu, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kebiasaan yang sangat wajar pada masa itu. Ya. Penjelasan di atas menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya pada sebuah keluarga. Ya, setuju? Iya, cara pandang, keinginan, nilai, kebiasaan, ukuran keberhasilan di sekeliling itu tanpa kita sadari, itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil tentunya, ya kan? Persoalan ini menjadi lebih rentan kepada mereka yang kurang kritis untuk mengevaluasi semangat zaman dan melihat dari perspektif Injil Yesus Kristus, bukan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala kita terlalu tergesa-gesa. Ya, kadangkala budaya yang tidak sesuai firman Tuhan itu kita ambil begitu saja. Faktor yang terakhir adalah personal ini. Faktor ini berkaitan dengan relasi antara Abraham dan Sarah tentunya. Sesuai dengan ajaran Alkitab, kejadian sejak awal laki-laki adalah kepala perempuan. Jangan dibalik ya, perempuan kepala laki-laki. Setiap laki-laki harus memimpin istrinya dengan penuh kasih sayang. Abraham gagal menunaikan tugasnya. Loh, kok bisa? Iya, menariknya peristiwa ini sangat mirip dengan kisah kejatuhan Hawa. Dua perempuan ini sama-sama meragukan kebaikan Allah. Sama-sama menawarkan sesuatu kepada suami mereka, ya kan? Suami mereka pun sama-sama mengiyakan tawaran mereka. Benar juga ya, Mom ya. Iya, Mom. Iya, begitu ya. Persoalan juga sama muncul dari tindakan tersebut. Sama seperti kasus Adam. Ya, kesalahan tetap berada di pundak Abraham. Dia adalah kepala keluarga, seharusnya dia yang mengarahkan Sarah. Ya. Bukankah dia berkali-kali mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan penglihatan ya? Itu sesuatu yang supranatural. Seharusnya Abraham yang menuntun Sarah ini ya. Tetapi kebalikannya ya, Adam sama saat itu ya. Dia mengiyakan aja apa yang diomongkan Hawa. Begitu ya. Dia seharusnya tahu persis bahwa tindakan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya sama seperti kasusnya Adam lah. Banyak keluarga bermasalah karena sang kepala keluarga gagal menjalankan perannya dengan baik.
Ayo dengarkan bapak-bapak, jangan sampai peran kepala keluarga ini diserahkan kepada istri, karena setiap tanggung jawab itu ada porsinya masing-masing ya. Ada yang kurang bisa memimpin mungkin, bahkan lebih suka dipimpin oleh istrinya. Ada istilah ikatan suami takut istri gitu ya. Tidak berani mengambil keputusan, tidak menjadi teladan. Ada pula yang memimpin seperti seorang penguasa otoriter. Ada juga dia menggunakan kekuatan untuk menindas anggota keluarga yang lain. Ada juga ketakutan dijadikan alat untuk mengontrol keluarganya. Ya ada juga banyak ya Bapak Ibu Saudaraku. Sikap yang salah dalam menghadapi masalah itu mengambil keputusan yang salah sehingga menimbulkan masalah. Adalah satu hal, menghadapi masalah dengan sikap yang salah itu hal yang berbeda yang perlu kita pahami hari ini ya. Adam mengambil keputusan salah, ya sama juga Abraham juga mengambil keputusan yang salah, ya kan? Di sini kita khususnya konsentrasi ke Abraham ya. Sarah menyikapi dengan cara yang salah ya, sama seperti kecenderungan banyak orang. Sarah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia menuntut Abraham untuk bertanggung jawab pada idenya dia. Wanita-wanita gitu ya. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Dia yang kasih ide, dia yang salahkan ya kan. Dalam teks Ibrani arti perkataan ini bahkan lebih ke arah kiranya kekerasan ini menimpa engkau. Wow. Jadi Sarah tidak hanya menyalahkan loh, tetapi menumpahkan kesalahan kepada suaminya. Salah maneh suami. Istri selalu benar, kata orang begitu ya. Dalam taraf tertentu Abraham memang keliru. Dia terlalu cepat untuk mengambil keputusan ya. Keputusan itu juga dipicu oleh tawaran Sarah sendiri loh sebenarnya, iya kan? Jikalau tidak ada ide seperti itu dari dia, Abraham kemungkinan besar tidak akan berani menjadikan Hagar sebagai gundiknya. Nah, kesalahan lain yang diperbuat oleh Sarah adalah menggunakan nama Tuhan. Seringkali anak Tuhan suka mencomot Alkitab untuk membenarkan diri sendiri. Ya, tanpa berpikir matang saat itu, Sarah dengan berani berkata, kiranya Tuhan, wah ini seru ini ya, menjadi hakim antara aku dan engkau. Dia merasa dirinya sepenuhnya di pihak yang benar, yang bersalah adalah Hagar gitu ya, yang bersalah pelakor itu begitu. Dan Abraham yang tidak melakukan apa-apa juga disalahkan begitu ya. Bagaimana sih kira-kira Tuhan melihat situasi seperti ini yang serba kompleks ya? Pembacaan yang teliti justru menempatkan Sarah di pihak yang negatif. Yang merasa dihina kini menjelma menjadi penindas. Yang merasa tertindas benar-benar menjadi penindas tulen. Alkitab bahkan mencatat beberapa kali tentang Sarah sebagai penindas ya. Ketika Hagar melarikan diri dari penindasan ini, menjumpai dia, Tuhan bahkan memberikan janji yang indah kepadanya. Menariknya ini ya, peristiwa ini bahkan membuktikan bahwa Tuhan itu melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan itu adil ya Bapak Ibu Saudaraku. Penindasan Sarah sekaligus menunjukkan bahwa apa yang dia ucapkan kepada Abraham tidak sungguh-sungguh. Dia memanggil Allah sebagai hakim. Tetapi pada akhirnya dia sendirilah yang menjadi hakim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ketika Abraham menyerahkan kasus ini kepadanya, Sarah langsung menindas Hagar. Jadi pura-puranya pakai firman Tuhan, tapi dia gunakan intrik-intriknya. Dia gunakan kekuasaannya untuk menindas gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, begitulah natur manusia, yaitu berdosa. Berarti kita suka melempar kesalahan kepada orang lain. Ya, Adam ditanya,
mengapa kamu makan buah ini? Oh, karena Hawa. Hawa nyalakan anak ular ya. Sama juga Sarah, idenya Sarah nyalakan Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, memang natur manusia itu berdosa. Kita suka melempar kesalahan kepada orang lain. Kita dengan mudah merasa diperlakukan tidak adil tanpa menyadari bahwa kita ini kadangkala malah sering bertindak jauh tidak adil kepada orang lain, kepada saudara, kepada anak, kepada istri, ya kepada siapapun yang bisa kita tindas. Semua kecenderungan berdosa ini pasti berdampak buruk pada relasi kan, termasuk dalam relasi antar anggota keluarga. Puji syukur kepada Allah, Dia tidak membiarkan kita dikuasai oleh dosa. Allah menjadi manusia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Ya, Dia bahkan bukan hanya menghapuskan dosa, tetapi memberikan kekuatan untuk mengalahkan dosa. Puji Tuhan, Dia menyelesaikan seluruhnya di atas kayu salib. Dia rela mengambil semua kesalahan di pundaknya. Dia bahkan mau diperlakukan tidak adil demi kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dari perenungan kita hari ini kita belajar bahwa apapun persoalan di dalam keluarga, ya kita perlu memikirkan ulang, perlu bijaksana, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Apa salahnya sih Anda duduk di kaki Tuhan, memohon petunjuk, kira-kira apa yang harus kami lakukan Tuhan? Ya, ada banyak orang berpikir kalau enggak punya anak itu, wah, aduh bagaimana ya, aku tak nikah lagi aja ya, aku tak gini, terlalu banyak polanya begitu ya. Ada memang karunianya memang diberi keturunan, ada yang memang tidak diberi keturunan. Bagi yang tidak diberi keturunan, ya tidak usah kecewa, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan punya rencana ke depan jauh lebih baik gitu loh ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita mencari kambing hitam terus saja. Kita harus sabar menanti janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam dunia kedokteran sudah mulai maju ini ya, Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin yang nggak bisa punya keturunan, bisa insem, bisa bayi tabung. Ada suatu kejadian ini ya, karena suami istri ini kaya begitu ya. Begitu tidak punya keturunan, dia sampai insem beberapa kali, bayi tabung ke luar negeri, toh gagal ya. Akhirnya kandungannya harus diangkat karena terdapat penebalan di dinding rahimnya. Memang segala sesuatu itu kehendak Tuhan. Jadi manusia boleh berupaya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Maka kalau memang kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu, jangan maksa ya Bapak Ibu ya. Hidup itu perlu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan telah mati untuk kita. Tuhan telah mengatasi persoalan yang terbesar, yaitu dosa kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena cintanya Allah yang luar biasa, kita diselamatkan. Dan mulai hari ini, jaga baik-baik keluargamu. Hai para suami, jadilah kepala keluarga yang takut Tuhan. Hai istri-istri, ya ini yang menjadi penolong. Ya jadi penolong yang sepadan. Jangan sampai kita menjadi perongrong dalam sebuah keluarga ya. Suami dan istri saling bekerja sama. Kalau diberikan keturunan, ya anak-anak dididik sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalaupun di dalam suatu keluarga tidak diberi keturunan, ya tidak perlu terlalu ngoyo ya Bapak Ibu Saudaraku ya, karena segala sesuatu ada porsinya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya keluarga Kristen dimanapun Anda berada selalu dipulihkan Tuhan, harmonis selalu, penuh sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Itu adalah ladang Anda untuk menceritakan kepada dunia bahwa saya ini keluarga Allah, keluarga yang diberkati Tuhan, yang bisa menjadi teladan
bagi dunia ini. God bless you. Selamat melayani ya.